Kamu kenapa, Zak? Suara datar Nelson mengagetkanku, yang sejak tadi termenung sendiri di sebuah bangku taman sekolah. Pikiranku menerawang, hingga aku tidak sadar kalau Nelson sudah berdiri di sampingku. Aku menatap sekilas ke arah Nelson. Enggak kenapa-kenapa kok, jawabku sedikit acuh. Kita sudah berteman sejak kecil, Zaki, ucap Nelson, sambil ia ikut duduk di sampingku. Aku tahu persis bagaimana kamu. Kalau kamu sudah menyendiri seperti ini, itu artinya kamu lagi ada masalah. Lanjutnya, mata Nelson mengawasiku. Aku tiba-tiba merasa sedikit kaku. Aku nggak apa-apa, Konel. Cuma lagi pengen sendiri aja, balasku, menghindari tatapan Nelson yang terus mengawasiku. Kamu marah sama saya? Tanya Nelson kemudian. Marah? Kenapa aku harus marah? Aku justru balik nanya. Kali ini aku beranikan diri untuk menatap ke arah Nelson. Mata kami saling pandang, namun segera aku memalingkan muka, jengah. Ku dengar Nelson menarik napas. Sejak aku jadian sama Dena, aku perhatikan kamu jadi lebih sering murung dan menyendiri, ucapnya. Aku menatap Nelson kembali. Dengan sedikit susah payah, aku pun tersenyum. Kamu apaan sih, Nel? Aku biasa aja kok, ucapku pelan. Aku tahu, sekarang kita jadi jarang jalan bareng, main bareng, gak kayak dulu lagi. Tapi kita tetap sahabatan, Zak. Suara Nelson datar lagi. Iya, Nel, kita tetap sahabatan. Gak ada yang berubah kok. Kalau kita sekarang jadi jarang main bareng lagi, ya gak apa-apa. Kamu kan memang harus punya waktu juga untuk Dena. Aku ngerti kok. Kali ini aku sedikit menunduk. Hatiku meringis. Aku dan Nelson memang sudah berteman sejak kecil. Sejak kami masih sama-sama di sekolah dasar. Kami masuk SMP yang sama, dan sudah 2 tahun kami berada di SMA yang sama. Kami memang sering main bareng, belajar bareng, dan melakukan banyak hal berdua. Karena memang rumah kami satu kompleks. Hubungan kami selama ini sangat dekat, meski hanya sebatas sahabat. Aku sering main ke rumah Nelson, begitu juga sebaliknya. Kami selalu bersama-sama. Kami tumbuh dengan persahabatan yang indah. Nelson seorang cowok yang periang, ramah, tampan, dan juga pintar. Terus terang, aku memang mengagumi sosok Nelson. Beranjak remaja, perasaanku justru kian berkembang. Aku bukan lagi sekedar mengagumi Nelson, tapi juga telah jatuh cinta padanya. Namun, aku tak pernah berani mengungkapkan itu semua. Aku selalu berusaha bersikap biasa saja di depan Nelson. Aku sadar kalau hubungan kami hanya sebatas sahabat. Meski jauh dari lubuk hatiku, aku berharap suatu saat kelak aku dan Nelson bisa berpacaran, bukan lagi hanya sekedar bersahabat. Aku sering membayangkan hal tersebut, bahkan hampir setiap malam. Aku sering menghayalkan bisa menjalin hubungan yang lebih dengan Nelson. Namun, aku juga cukup sadar kalau Nelson jelas tidak mungkin
punya harapan yang sama denganku. Biar bagaimanapun, Nelson adalah laki-laki normal. Dia tidak mungkin akan tertarik padaku. Tapi sebagai seseorang yang telah terlanjur jatuh cinta kepada Nelson, kadang aku sering berharap sesuatu yang di luar nalarku. Mencintai Nelson adalah sebuah keindahan, namun memilikinya adalah sebuah kemustahilan. Tapi aku cukup bahagia bisa menjadi sahabatnya, melewati hari bersama dan saling berbagi cerita. Nelson memang selalu terbuka padaku. Hampir tidak ada rahasia yang Nelson sembunyikan dariku, terutama soal kisah asmaranya. Aku akhirnya nembak Dena, Zak, cerita Nelson suatu hari padaku. Dan ternyata Dena juga menyukaiku. Jadi sekarang kami sudah resmi pacaran, lanjut Nelson. Beberapa bulan belakangan ini, Nelson memang sering cerita tentang Dena, adik kelas kami. Meski Dena bukan cinta pertama Nelson, tapi setahuku, selama ini Nelson belum pernah benar-benar pacaran. Dan sepertinya Nelson juga sangat serius dengan Dena. Hampir setiap hari, ia selalu bercerita tentang kekagumannya pada Dena. Awalnya aku menganggapnya biasa saja, karena ini bukan pertama kalinya Nelson bercerita dan jatuh cinta pada seorang cewek. Hanya saja selama ini Nelson belum pernah berani menembak cewek. Tapi untuk Dena, sepertinya Nelson memang benar-benar telah jatuh cinta. Terus terang, aku memang selalu merasa cemburu setiap kali Nelson menyebut nama Dena. Tapi sebagai sahabat, aku harus selalu berpura-pura mendukungnya. Rasa cemburuku semakin menjadi saat aku melihat Nelson semakin dekat dengan Dena. Dan sekarang aku bukan lagi hanya sekedar merasa cemburu mendengar Nelson dan Dena jadian, tapi aku juga merasa patah dan hancur. Aku memang tidak terlalu berharap bisa menjadi pacar Nelson, karena itu memang sedikit mustahil. Tapi aku sudah cukup bahagia meski hanya menjadi sahabatnya. Aku bahagia bisa selalu bersama Nelson. Namun, kehadiran Dena tentunya akan mengurangi intensitas kebersamaanku dan Nelson. Biar bagaimanapun, Nelson tentu akan lebih sering menghabiskan waktunya bersama Dena daripada bersamaku. Dan hal itulah yang akhirnya membuatku patah dan kecewa. Karena itu juga, sejak Nelson dan Dena jadian, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak sanggup melihat keromantisan mereka. Aku tidak sanggup mendengar cerita-cerita Nelson tentang kemesraannya bersama Dena. Aku lebih sering menghabiskan waktu sendiri, meratapi kisah cintaku yang tak terungkap dan tak berujung. Kamu benar gak marah, Zak? Suara Nelson mengagetkanku lagi. Aku hanya menggeleng. Nelson memang selalu berusaha untuk menghubungiku atau sekedar datang ke rumahku. Tapi aku selama ini selalu menghindar.
Tapi kenapa akhir-akhir ini kamu seakan menghindar dariku, Zack? Nelson bertanya lagi. Aku nggak menghindar, Nel. Aku hanya sedang banyak kegiatan. Lagi pula, kamu kan sudah ada Dena. Jadi, aku juga harus cari kesibukan lain. Balasku beralasan. Oke, baiklah kalau begitu, ucap Nelson. Sambil ia kemudian pamit untuk kembali ke kelas. Aku masih termangu menatap kepergian Nelson dengan langkah gagah menuju kelas. Laki-laki itu semakin terlihat sempurna di mataku. Aku menghempaskan napas berat. Entah mengapa semuanya menjadi begitu pahit bagiku. Aku tidak masalah kalau Nelson tidak punya perasaan apa-apa padaku selain perasaan seorang sahabat. Tapi aku tetap tidak rela kalau Nelson harus berpacaran dengan orang lain. Karena itu pasti akan menyita waktunya dan tentu saja akan mengurangi kesempatanku untuk bisa berlama-lama dengannya. Tapi aku bisa apa? Batinku. Aku kembali menghempaskan napas lebih berat. Sudah lebih dari 8 bulan Nelson dan Dena berpacaran. Hubungan mereka terlihat semakin mesra. Aku sendiri juga sudah mulai terbiasa dengan kesendirianku, meratapi kepatah hatianku. Meski cintaku untuk Nelson tak pernah luntur. Kami memang masih bersahabat, meski tak seerat dulu. Nelson sudah jarang main ke rumah, begitu juga aku. Setiap kali aku ke rumah Nelson, selalu saja ada Dena di sana. Jadi aku memilih untuk tetap menjaga jarak dengan Nelson. Setidaknya aku masih bisa menatap Nelson dari kejauhan, melihat senyumnya yang selalu mengembang, membayangkan wajahnya yang tampan, dan tatapan matanya yang berbinar indah. Yah, aku hanya bisa membayangkannya. Entah mengapa desakan haru dan rasa kagum itu selalu ada setiap kali menatap mata beningnya dan setiap kali mendengar tawanya. Kejujuran, senyuman, dan ceria yang tak pernah ia paksakan bagai air segar bagi hatiku yang tawar. Bicaranya yang ceplas-ceplos, belak-belakan, sederhana, jujur, dan apa adanya. Aku seperti memandang setetes embun yang bening, bersih, dan belum terkotori. Berada di dekatnya, aku bagai mendapatkan setetes air di tengah gurun gersang. Betapa sebenarnya aku membutuhkannya. Kadang ingin rasanya aku selalu berada di dekatnya, sekedar mendengar cerita dan candanya. Aku ingin selalu ada di dekatnya, menjaga saat suntuk menyergapnya, saat kesunyian menyelimuti hatinya, menawarkan hatinya yang lagi gusar, atau menampung curhat dan candanya, lalu berbagi suka dan duka. Mungkinkah itu aku lakukan? Justru sebaliknya. Ia yang selalu berhasil membuatku tertawa dan tersenyum ketika aku hampir menyerah oleh kehidupan yang kurasa mulai membosankan dan menggerogoti napasku perlahan. Dia selalu jadi penawar ketika ku anggap hidupku terasa hambar dan datar. Dan ketika ku anggap hidupku sudah tiada berarti, hampa, dan tak bergairah.
Dia selalu buat aku tersenyum dan merasa berarti. Kadang ingin aku menjadi bagian dari dirinya dan selalu berada di sampingnya. Tapi mustahil, ada dinding yang kokoh di antara kami. Aku tidak mungkin bisa menembusnya. Aku hanya berharap semoga dia tetap menjadi seseorang yang aku kagumi. Semoga ceria dan sinar itu tak lekang. Semoga ia tetap mampu menawarkan hati orang-orang di sekelilingnya yang butuh kasih dan keceriaan. Seperti ia mampu membuatku tersenyum, tertawa, dan kadang menangis karena kangen mendengar tawanya dan rindu mendengar ceritanya. Saat ini memang ada jarak di antara kami, tapi rasanya hatiku selalu dekat, selalu butuh candanya yang kocak, ceritanya yang belak-belakan, atau senyumnya yang tak pernah lepas dari bibirnya yang manis. Ah, dia seperti cahaya bagiku. Dia selalu menjadi inspirasi bagiku. Dia selalu menghiasi setiap pentasi indahku. Aku bangga dan bahagia bisa menjadi sahabatnya. Tapi tetap saja rasa cintaku padanya membuat aku sakit. Nelson menatapku tak percaya. Keningnya mengerut. "Kamu yakin?" tanyanya. Aku menarik napas pelan, kemudian mengangguk. "Kenapa kamu tak pernah cerita?" tanya Nelson lagi. "Maaf Nel, tadinya aku ingin cerita, tapi menurutku percuma. Kamu juga gak bakal peduli," jawabku. "Kamu apaan sih, Zak?" Nelson menyela dengan nada tinggi. "Kamu pikir dengan aku pacaran sama Dena akan merubah persahabatan kita?" lanjutnya. "Tidak ada yang berubah, Nel. Tapi aku memang harus pergi." Suaraku pelan. "Iya, tapi mengapa tiba-tiba, Zak?" tanya Nelson lagi. "Tiba-tiba apanya?" selaku cepat. "Kamu mendadak ingin kuliah ke luar negeri, Zak. Kamu tak pernah cerita ini sebelumnya. Bahkan kita pernah berjanji kalau kita bakal tetap bersama sampai kita kuliah," ucap Nelson. Suaranya tiba-tiba parau. "Itu janji masa kecil, Nel. Waktu itu kita belum tahu akan jadi apa kita setelah dewasa," balasku datar. Nelson terdiam. Ia memainkan jemarinya. Aku coba menatap wajah tampan itu, mungkin untuk yang terakhir kalinya. "Kamu sekarang sudah punya Dena, Nel. Kamu gak bakal kesepian tanpa aku," ucapku akhirnya. "Apa karena itu?" tanya Nelson tiba-tiba. "Maksud kamu?" tanyaku balik. "Karena aku sekarang pacaran dengan Dena, dan kamu merasa kalau aku telah melupakan persahabatan kita. Kamu merasa kalau aku telah mengabaikanmu," jelas Nelson sengit. Aku menyunggingkan senyum. "Andai saja kamu tahu, Nel, betapa aku tersiksa selama ini. Sejak kamu jadian sama Dena, rintih batinku." "Ini tidak ada hubungannya dengan semua itu, Nel. Keputusanku untuk kuliah ke luar negeri adalah karena aku ingin mengejar mimpiku, ingin mengejar cita-citaku." Dalihku beralasan. "Cita-citamu, impianmu. Bukankah dulu kamu hanya bercita-cita untuk bisa kuliah bersama-sama? Tak pernah sekalipun kamu bercerita tentang kuliah ke luar negeri, Zak." Suara Nelson terdengar ketus. "Ternyata kamu memang telah berubah, Zak," lanjutnya lagi. "Kamu yang berubah, Nel. Kamu juga yang membuat aku berubah."
batinku pilu. Tapi aku tak mungkin menyalahkan Nelson. Aku yang terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan bahwa Nelson tak akan pernah bisa aku miliki lebih dari sekedar sahabat. Aku yang terlalu larut dengan perasaanku padanya. Aku yang terlalu berharap. Seandainya saja aku tidak jatuh cinta sedalam ini pada Nelson, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Aku yang salah, telah membiarkan benih-benih cinta itu tumbuh dengan subur di hatiku. Harusnya aku bisa mengatasi ini. Harusnya aku bisa menganggap Nelson hanya sebatas sahabat, seperti yang ia lakukan padaku. Tapi semua sudah terlambat. Cinta itu telah tumbuh subur dalam hatiku. Aku tak bisa membunuhnya begitu saja. Aku tak bisa membunuh perasaan cintaku pada Nelson. Dan lebih menyakitkannya lagi, aku juga tidak bisa mengungkapkannya. Biarlah semua hanya menjadi rahasia. Tidak akan ada siapapun yang tahu. Tapi aku harus pergi. Aku tak bisa terus di sini. Aku harus bisa melupakan Nelson. Meski aku tahu itu butuh waktu, bahkan seumur hidupku. Jerman adalah negara tujuan saya. Meski dari awal aku tidak pernah bercita-cita untuk kuliah di luar negeri. Tapi aku pergi hanya untuk melarikan diri, menghindar dari sebuah kenyataan. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Aku tak sanggup lagi menyaksikan kemesraan hubungan Nelson dan Dena. Nelson adalah sahabatku sejak kecil, dan beriring berjalannya waktu, aku pun jatuh cinta padanya. Namun tidak bagi Nelson. Ternyata ia hanya menganggapku sebagai sahabat dan memutuskan untuk berpacaran dengan seorang gadis adik kelas kami, namanya Dena. Nelson dan Dena memang pasangan yang cocok, jauh lebih cocok jika dibandingkan dengan aku dan Nelson. Tapi sebagai orang yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Nelson, tentu saja aku tidak rela jika ia menjadi milik orang lain. Namun sebagai sahabat, aku berusaha untuk selalu mendukung hubungan mereka. Meski hatiku sakit karenanya, dan aku merasa hancur. Nelson sempat tidak setuju dengan keputusanku untuk kuliah ke luar negeri. Tapi aku tetap tak peduli. Aku tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk menyaksikan orang yang aku cintai berbahagia dengan orang lain. Aku tidak menyalahkan Nelson, apalagi membencinya. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Dan dengan pergi, aku berharap aku bisa memupus segala rasaku pada Nelson. Sudah sebulan aku berada di Jerman, menjalani kehidupan baruku, bertemu dengan orang-orang baru dan lingkungan baru. Memang tidak mudah bagiku untuk beradaptasi, apalagi ini negara asing. Tapi aku harus kuat. Aku tak ingin kembali ke Indonesia. Di Jerman akhirnya aku bertemu dengan Vido, lelaki yang juga berasal dari Indonesia dan sudah 2 tahun bekerja di Jerman.
Fido bekerja sebagai seorang delivery driver atau pengantar makanan di sebuah restoran mewah. Aku bertemu dan berkenalan dengan Fido karena kebetulan tempat tinggal kami berdekatan, dan juga aku pernah memesan makanan di restoran tempat Fido bekerja, dan Fido lah yang mengantarnya ke alamatku. Karena tahu kalau kami sama-sama orang Indonesia, membuat kami jadi cepat akrab. Fido tidak terlalu tampan, meski juga tidak bisa dibilang jelek. Badannya bagus, terkesan atletis dan macho. Sebenarnya Fido juga seorang mahasiswa di Jerman, tapi karena sudah lama tinggal di Jerman, ia jadi bisa bekerja di sana. Fido sudah berumur 22 tahun, 4 tahun lebih tua dariku. Sebagai orang yang baru pindah ke Jerman dan baru saja mulai kuliah, kehadiran Fido cukup membantu untuk aku lebih mengenal daerah tempat aku tinggal. Dan beriring berjalannya waktu, aku dan Fido kian akrab dan dekat. Fido semakin sering datang ke tempatku, begitu juga sebaliknya. Kedekatanku dengan Fido perlahan mulai bisa membuatku menghapus bayangan Nelson dalam pikiranku. Meski harus aku akui, kalau aku masih mencintainya. Aku suka sama kamu, Zaki, ucap Fido cukup belak-belakan. Meskipun kami sudah dekat dan akrab, namun ungkapan Fido barusan mampu membuatku sedikit kaget dan setengah tak percaya. Maksud kamu? Tanyaku, sekedar meyakinkan diriku kalau aku tidak salah dengar. Aku suka sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu, bahkan mungkin sejak pertama kali kita bertemu, balas Fido, yang membuatku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Fido memang terdengar belak-belakan, tapi ia terlihat serius. Aku justru jadi bingung dengan semua itu. Biar bagaimanapun, sampai saat ini di dalam hatiku hanya ada nama Nelson. Namun kehadiran Fido tidak bisa aku abaikan begitu saja. Fido cukup menarik secara fisik. Dia juga orang yang baik. Dia sering membantuku selama di sini. Tapi aku belum merasakan perasaan apa-apa padanya, selain menganggapnya sebagai teman baruku. Aku merasa takut untuk menolak Fido. Aku takut jika aku menolaknya, ia akan menjauh dariku. Padahal saat ini aku masih membutuhkannya. Fido temanku satu-satunya saat ini, apalagi aku berada di negara asing. Aku memang punya teman selain Fido, tentu saja yang berasal dari Jerman dan juga negara-negara lainnya. Tapi dengan Fido, aku lebih merasa nyaman. Selain karena kami berasal dari negara yang sama, aku juga merasa Fido terlalu baik. Kalau kamu nggak bisa jawab sekarang, nggak apa-apa, Zak. Aku nggak bakal nuntut kok, ucap Fido kemudian, melihat aku yang hanya terdiam. Aku menatap sekilas ke arah Fido, menatap matanya yang sendu, penuh pengharapan. Sebenarnya aku punya seseorang yang aku cintai di Indonesia doh. Tapi selama ini aku hanya memendamnya. Ungkapku akhirnya setelah kami terdiam beberapa saat. Kemudian aku pun menceritakan kisahku. Kisahku yang telah jatuh cinta kepada Nelson, sahabatku sendiri. Sebuah kisah yang selama ini hanya aku pendam sendiri. Jadi kamu kesini hanya untuk menghindar dari orang yang kamu cintai? Tanya Fido kemudian, setelah aku mengakhiri ceritaku.
Aku mengangguk ringan, meski aku sendiri tidak tahu pasti apa alasanku yang sebenarnya. Meski aku belum memberi jawaban apa-apa pada Pido, namun hubunganku dan Pido justru semakin erat. Pido bahkan tidak segan-segan untuk sekedar mendekapku diam-diam. Pido juga cukup berani untuk sering-sering menginap di tempatku, meski sampai saat ini belum terjadi apa-apa di antara kami. Pido selalu bersikap mesra kepadaku, seolah-olah ia menganggap aku adalah kekasihnya. Hubungan kami sudah menjadi seperti teman tapi mesra. Aku tidak pernah mempermasalahkan sikap Pido tersebut. Aku justru menikmati hal tersebut. Entah mengapa, aku justru merasa nyaman saat Pido memperlakukanku dengan mesra dan penuh kasih sayang. Maaf doh, aku belum bisa. Ucapku tertahan ketika suatu malam Pido mencoba menciumiku. Pido memperlihatkan raut wajah kecewanya, tapi aku memang belum bisa. Bayangan wajah tampan Nelson masih terus menari-nari di benakku. Meski telah berbagai cara Pido lakukan untuk membuatku terkesan, aku masih saja belum bisa menerima kehadiran Pido sebagai seorang kekasih. Aku kangen kamu, Zak. Lembut suara itu. Suara seorang laki-laki yang hampir setahun ini aku coba menghapusnya. Ya, Nelson akhirnya datang menemuiku setelah setahun aku tinggal di Jerman ini. Setelah setahun aku berusaha melupakannya. Setelah kehadiran Pido perlahan mulai membuatku merasa nyaman. Nelson datang tiba-tiba. Menurut ceritanya dari awal, ia sudah tahu keberadaanku sejak lama dari mamaku tentunya. Namun baru sekarang ia memberanikan diri untuk datang. Setelah kamu pergi, aku merasa kesepian, Zak. Kehadiran Dena tidak mampu menggantikan apa-apa tentangmu, Zak. Aku sangat membutuhkan kamu. Lanjut Nelson lagi. Aku juga sudah memutuskan hubunganku dengan Dena karena aku sebenarnya tidak bahagia dengan hubungan tersebut. Dan aku juga sudah memutuskan untuk pindah kuliah ke sini, Zak, agar aku bisa selalu bersama kamu. Nelson masih terus berucap. Sementara aku masih terdiam. Aku masih tak percaya kalau Nelson akan menyusulku ke sini. Aku bahagia bisa bertemu Nelson lagi, tapi aku sedikit khawatir karena kehadiran Nelson di sini tentu saja akan menghambat perkembangan hubunganku dengan Pido. Padahal aku sudah berjanji dalam hatiku akan belajar untuk bisa mencintai Pido. Dengan adanya Nelson di sini, aku akan semakin berat untuk bisa melupakannya. Dan tentu saja aku harus menjaga jarak dari Pido agar Nelson tidak mencurigai hubungan kami. Nelson ternyata sudah mengurus segala sesuatunya untuk pindah, dan dia menetapkan untuk tinggal bersamaku. Karena dengan begitu kita bisa terus bersama-sama setiap harinya, Zak. Dan selain itu juga untuk menghemat biaya. Begitu alasan Nelson saat aku mempertanyakan kenapa ia harus tinggal bersamaku. Sebagai sahabat, tentu saja aku tidak bisa menolak.
Apalagi, kata Nelson, hal itu juga telah ia bicarakan dengan mamaku. Nelson, tegas suara itu. Ketika akhirnya ia aku perkenalkan kepada Fido. Fido, balas Fido lebih tegas lagi. Aku menatap mereka berdua dengan perasaan penuh dilema. Biar bagaimanapun, Fido sudah tahu tentang bagaimana perasaanku pada Nelson. Hal ini tentu saja membuat Fido merasa kurang nyaman saat bertemu dengan Nelson. Jadi itu pria yang selama ini kamu puja-puja. Pria yang membuat aku jadi sulit untuk masuk ke hati kamu. Bisik Fido bertanya, saat kami punya kesempatan untuk ngobrol berdua. Aku hanya mengangguk ringan. Aku juga tidak tahu harus mengatakan apa. Sejak saat itu, sikap Fido padaku pun berubah. Ia tak lagi pernah mesra, bahkan cenderung terlihat lebih sering diam. Fido juga jadi jarang datang ke tempatku. Entah mengapa aku jadi merasa kehilangan dia. Hari-hari yang aku lewati bersama Fido setahun belakangan ini cukup memberi warna dan kesan tersendiri dalam hatiku. Tiba-tiba saja aku merindukan kemesraannya. Tiba-tiba saja aku merindukan gurau canda dan juga pujian-pujian cintanya padaku. Aku jadi semakin dilema. Perasaanku menjadi semakin kacau. Kalau saja Nelson tidak datang ke sini menyusulku, mungkin aku dan Fido bisa saja jadian. Mungkin aku bisa saja melupakan sosok Nelson. Kamu kenapa sering melamun sih? Tanya Nelson, mengagetkanku tiba-tiba. Nelson memang tinggal bersamaku. Kami tinggal sekamar dan juga tidur seranjang. Hal ini membuat aku jadi sedikit tidak punya privasi. Namun harus aku akui, kalau aku suka tidur seranjang bareng Nelson. Aku bahagia bisa bersama Nelson lagi. Tapi aku merasa sedikit tidak nyaman karena perasaan cintaku kepada Nelson membuatku jadi sering salah tingkah, apalagi jika melihat Nelson bertelanjang dada. Kamu gak suka kalau aku tinggal bersama kamu? Tanya Nelson lagi yang melihat aku masih terdiam. Aku menatap wajah tampan Nelson untuk kesekian kalinya. Jika dibandingkan dengan Fido, Nelson memang jauh lebih tampan. Kamu ngomong apa sih, Nel? Aku malah senang kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal bersamaku. Jawabku jujur. Nelson tiba-tiba memiringkan tubuhnya menatapku. Kamu dengan Fido ada hubungan apa? Tanyanya tiba-tiba. Nggak ada hubungan apa-apa, kami hanya berteman. Emangnya kenapa? Balasku sambil bertanya. Nggak kenapa-kenapa sih. Aku perhatiin sejak aku berada di sini, Fido jadi jarang datang ke sini. Kamu juga jadi sering melamun. Nelson menjawab, sambil ia kembali menelentangkan tubuh kekarnya. Memangnya kalau aku punya hubungan khusus dengan Fido, kenapa? Tanyaku, mencoba memancing perasaan Nelson yang sebenarnya. Kamu jangan macam-macam deh, Zak. Aku jauh-jauh nyusul kamu ke sini, kamu malah bersama orang lain. Suara itu terdengar sedikit ketus. Kita kan cuma sahabat, Nel. Kamu gak bisa dong melarang aku untuk dekat dengan siapapun. Balasku lagi.
masih mencoba untuk memancing perasaannya. Karena itu Zak, karena kita bersahabat terlalu dekat, aku jadi tidak bisa mendefinisikan perasaanku yang sebenarnya kepada kamu. Ucap Nelson mulai lembut. Aku sayang sama kamu Zak, tapi aku tidak tahu rasa sayang seperti apa sebenarnya yang aku rasakan untuk kamu. Namun yang pasti, aku selalu merasa nyaman saat bersama kamu. Lanjut Nelson, yang membuatku jadi punya sedikit harapan. Lalu bagaimana dengan Dena dan cewek-cewek lain yang pernah kamu ceritakan padaku dulu? Tanyaku, masih terus memancing kejujuran Nelson. Aku mendekati cewek-cewek itu hanya untuk memastikan perasaanku yang sebenarnya. Aku pikir aku bisa jatuh cinta kepada mereka, tapi kenyataannya yang ada dalam pikiranku cuma kamu, Zak. Aku juga ingin tahu reaksi kamu saat aku cerita soal cewek, dan aku bahkan mencoba jadian dengan Dena hanya supaya kamu bisa cemburu. Tapi nyatanya kamu malah biasa saja. Jelas Nelson panjang lebar. Aku kembali menatap cowok tampan itu, sekedar meyakinkan bahwa Nelson tidak sedang mengarang cerita. Setelah kamu pergi, aku baru sadar kalau aku ternyata sangat membutuhkan kamu. Dan lebih parahnya, aku ternyata telah jatuh cinta padamu, Zak. Namun karena kamu yang telah pergi dan sepertinya tidak menginginkanku, aku justru belajar untuk melupakan kamu. Nelson melanjutkan. Tapi semakin aku mencoba melupakanmu, semakin bayanganmu kerap hadir menghiasi mimpiku. Aku tidak bisa memungkirinya lagi. Aku mencintai kamu, Zak. Karena itu, aku memutuskan untuk menyusul kamu ke sini. Lanjut Nelson lagi. Terus terang, aku merasa bahagia mendengar semua itu. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang aku rasakan untuk Fido. Meski selama ini aku tidak pernah memberi harapan apa-apa pada Fido. Dan lagi pula, Fido juga tahu semua tentang Nelson. Lalu bagaimana dengan kamu, Zak? Apa kamu juga mencintaiku? Atau kamu sudah pacaran dengan Fido? Pertanyaan penuh dengan nada cemburu itu membuatku jadi sedikit menyunggingkan senyum. Aku juga sayang kamu, Nel. Aku pergi juga karena tidak sanggup lagi melihat kamu bersama Dena. Ucapku akhirnya, yang membuat Nelson tertawa ringan. Jadi benar kan dugaanku? Kamu berubah dan pergi karena aku jadian sama Dena. Ternyata kamu cemburu karena Dena. Ucap Nelson kemudian. Kamu juga cemburu karena aku dekat dengan Fido, Nel. Itu artinya kita impas. Timpalku sengit. Ya sudahlah, yang penting sekarang kita sudah tahu perasaan kita masing-masing. Jadi tidak ada lagi rahasia antara kita. Ucap Nelson akhirnya. Kemudian kami sama-sama tersenyum, saling tatap, dan mulai saling mendekat. Cinta yang selama ini hanya kami pendam, akhirnya tercurah sudah. Cinta yang selama ini hanya menjadi rahasia, kini terungkap sudah. Aku dan Nelson akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Hubungan kami bukan lagi sekedar hubungan dua orang sahabat, tapi sudah menjadi hubungan dua orang kekasih. Hanya saja masalahnya, aku harus melukai hati seorang Fido. Meski aku yakin
Vido sangat mengerti akan hal tersebut. Biar bagaimanapun, Nelson jauh lebih dulu hadir di hidup dan di hatiku. Nelson adalah sahabat sekaligus cinta pertamaku, dan aku berharap ia adalah pelabuhan terakhirku. Semoga saja.